Persaingan harga yang ketat di industri mobil China kembali memuncak setelah BYD memangkas harga beberapa produknya. Aksi ini menyebabkan penurunan tajam pada saham-saham otomotif dan memunculkan kekhawatiran akan keseimbangan pasar. Harga model entry level BYD Seagull kini anjlok menjadi 55.800 yuan atau sekitar 125 juta rupiah dari yang sebelumnya 140 juta rupiah. Pemberian diskon untuk lebih dari 10 model ini memicu reaksi keras dari para pemain di industri tersebut. Mengutip dari Reuters, Direktur Pelaksana Sino Auto Insight, Tu Le, mengatakan bahwa langkah BYD ini menandakan persaingan di industri otomotif China sudah sangat ketat. Ia berpendapat bahwa ini bisa menjadi langkah awal yang akan menekan perusahaan-perusahaan yang lebih lemah, termasuk startup seperti Neta dan Polestar, yang kondisinya sudah tidak terlalu baik. Kekhawatiran tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga oleh para petinggi industri. Ketua Great Wall Motors, Wei Jianjun, bahkan memperingatkan bahwa kondisi sektor otomotif China saat ini tidak sehat, dengan tekanan harga yang terus mengecilkan keuntungan pabrikan dan pemasok. Ia menganalogikannya dengan kondisi Evergrande di industri properti yang bermasalah namun belum bangkrut. Selain itu, dilaporkan bahwa otoritas perdagangan Tiongkok sedang menyelidiki praktik penjualan mobil bekas baru, yaitu mobil tanpa kilometer yang dijual sebagai unit bekas. Cara ini diduga digunakan oleh dealer dan produsen untuk mencapai target penjualan yang tinggi. Kondisi pasar yang kurang baik ini menyebabkan saham BYD di Bursa Hong Kong turun drastis sebesar 8,6% pada perdagangan Senin 26 Mei 2025. Penurunan juga dialami oleh saham Geely Auto sebesar 9,5%, serta saham NIO dan Leapmotor yang ikut tertekan dengan penurunan antara 3% hingga 8,5%. Dalam satu dekade terakhir, pasar otomotif China dipenuhi oleh startup kendaraan listrik. Akan tetapi, menurut data dari Jeto Dynamics, dari 169 produsen mobil yang saat ini beroperasi, lebih dari separuhnya memiliki pangsa pasar kurang dari 0,1%. Situasi ini mengingatkan pada masa awal industri otomotif AS di awal abad ke-20. Ketika lebih dari 100 produsen berlomba-lomba sebelum akhirnya hanya menyisakan beberapa pemain besar seperti Ford. Menurut Tu Le, Managing Director Sino Auto Insight, perang harga ini sudah terjadi sekitar 3 tahun. Dahulu, nilai jual utama adalah fitur canggih seperti Driver Assistance System. Sekarang, fitur tersebut sudah menjadi hal standar untuk harga dasar. Seorang pejabat Tiongkok minggu lalu memperingatkan bahwa persaingan ekstrim tersebut membuat sebagian produsen menjual mobil di bawah harga pokok, yang merusak ekosistem industri secara keseluruhan. Wei pun mengatakan bahwa harga beberapa produk telah dikurangi dari 220.000 yuan menjadi 120.000 yuan dalam beberapa tahun terakhir. Ia kemudian mempertanyakan jenis produk industri yang mana yang harganya bisa ditekan hingga 100.000 yuan tanpa mengorbankan kualitas. Di sisi lain, Michael Dune, seorang konsultan otomotif untuk pasar China, mengatakan bahwa meskipun perkiraan konsolidasi pasar sudah lama ada, industri ini nyatanya terus berkembang. Ia mengilustrasikan bahwa setiap kali ada perusahaan yang gagal, akan muncul pemain baru seperti Xiaomi atau Huawei yang ikut meramaikan pasar. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.